turun ke jalan, saya bawa anak-anak saya. Apakah terlihat wajah saya seperti wajah orang yang ketakutan? Hah? Terlihat seperti wajah yang terkena ancaman? Enggak, justru saya sampaikan kepada mereka, saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya bawa anak-anak saya anggap ancaman mereka sebagai hiburan untuk anak-anak saya berlibur, saudara-saudara. Pun caranya kalau Bahar Smith datang macam-macam, kami libas, kami tabrak. Menolak keras Bahar Smith di Kabupaten Pemalang, khususnya di Petarukan, NKRI, harga mati, nyawa turunan saya. Jangan ajarkan saya tentang provokasi, jangan. Karena saya setiap keluar rumah untuk menyampaikan kebenaran, saya bawa kain kafan, mau pulang tinggal mayat, saya sudah ikhlas karena Allah, saudara-saudara. Mi'raj ini banyak kejadian-kejadian. Bagaimana ketika Allah memilihkan buruk sebagai kendaraan Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad di langit berjumpa dengan para Nabi dan para Rasul. Bahkan Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan satu malaikat yang punya 1000 tangan. Di setiap tangannya punya 1000 jari. Panjang kalau mau saya ceritakan. Intinya, intisari Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Yang pertama, karena pada tahun tersebut adalah Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Karena di tahun yang sama, paman dan istri yang beliau cintai wafat di tahun yang sama. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang sedih dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Kemudian yang paling utamanya, yang paling pentingnya, Allah undang Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia. Ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain, cukup melalui Al-Quran. Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah, cukup melalui Quran. Allah perintahkan menuntut ilmu, cukup melalui Quran. Allah perintahkan apapun, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini, tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi berjumpa dengan Allah untuk menerima perintah tersebut. Karena begitu mulia, begitu agung, begitu penting, dan begitu harus kita dahulukan perintah tersebut. Karena langsung, ibarat kata begini, saya kalau mau nyuruh perintah-perintah yang biasa lewat WhatsApp cukup. Lil beli ini, Lil Jalil pergi ke sini, isi Jalil, Lil ke sana, Lil ke sana, Lil ke sana. Tapi kalau saya mau nyuruh sesuatu yang penting, Lil sekarang datang ngadep ke ruangan, langsung Lil begini, paham? Nah, perintah tersebut saking pentingnya, saking utamanya, Allah undang Nabi untuk langsung mendapatkan perintah tersebut. Apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah sholat. Tolong yang rokok matiin rokoknya. Nanti habis saya ceramah silahkan ngerokok. Saya juga ngerokok soalnya. Cuma kalau di majelis begini kita harus punya adab. Harus punya jangan suka ngomong akhlak, adab, tapi nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada praktek. Giliran kita orang dibilang Habib Bahar radikal, Habib Bahar intoleran, Habib Bahar provokator. Tolong yang merokok dimatikan rokoknya. Nah, jadi saudara-saudara, tadi Kiai Hasan udah bawa satu hadis, as-shalah imaduddin, salat itu tiang agama. As-salatu ra'sul ibadah, salat kepalanya ibadah. Sholat itu kepala ibadah, pemimpinnya amal ibadah. Semua amal ibadah yang lain itu muttabi, pengikut. Kepalanya sholat. Kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus. Tapi sebaliknya, idza taghayyarur ru'us, taghayyarul mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan ikut rusak. Kalau kau punya sholat rusak sebagai pemimpin ibadah, sholatmu rusak, sholatmu nggak sempurna, sholatmu bolong-bolong, sholatmu hancur, maka seluruh amal ibadah yang lain bakal rusak, bakal hancur dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perhatikan kau punya sholat, perbaiki kau punya sholat, dedek kau punya anak-anak. Saudara-saudara, ini sekarang akhir zaman, fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Orang-orang tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasulullah, tidak lagi mengenal Islam. Anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak kita buta agama.
agama, buta Islam, buta Quran, buta iman, nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah. Anak-anak kita melacur, anak-anak kita mabok, anak-anak kita judi, anak-anak kita narkoba, bahkan judi online. Bukan hanya di masyarakat yang berada di kota-kota besar, masyarakat di desa-desa, bahkan semua ustadznya, kiainya, habibnya, ada aparat-aparatnya, polisinya, tentaranya, anak-anak mudanya, orang tuanya, semua rata-rata kecanduan judi online. Heran saya, bahas nasab mulu, orang bahas judi online, bahas pagar laut di Tangerang sana, betul? Betul. Yang dibahas nasab mulu, nggak capek. Makanya saya udah nggak mau ngelayanin enggak. Kenapa nggak mau? Iya, terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan perajin anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalian tahu? Saya datang kemari bawa anak saya, Ali, yang di sini, umur 6 tahun. Saya bawa Alia, Gajia. Mereka lagi libur sekolah. Saya dengar kemarin katanya, Beb, ada yang nolak. Alah, biarin. Saya datang bawa anak-anak saya untuk membuktikan bahwasanya saya tidak bisa diancam oleh siapapun, saudara-saudara. Buktinya apa? Mau diancam, mau turun ke jalan, saya bawa anak-anak saya. Apakah terlihat wajah saya seperti wajah orang yang ketakutan? Hah? Terlihat seperti wajah yang terkena ancaman? Enggak, justru saya sampaikan kepada mereka, saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya bawa anak-anak saya anggap ancaman mereka sebagai hiburan untuk anak-anak saya berlibur, saudara-saudara. Bahkan saya tidur nyenyak. Loh, Habib kok bisa tidur nyenyak? Ditolak di ini tapi tidur nyenyak. Iya, saya tidur nyenyak. Kenapa? Karena 1 juta teriakan domba tidak akan mengganggu tidurnya seekor singa, saudara. Jangan ajarkan saya tentang provokasi, jangan. Kalian bilang saya provokasi. Oke, saya jelaskan sekarang. Saudara-saudara, saya 13 kali masuk penjara. Saya keluar masuk penjara, baru bebas 1 hari, langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Bebas dari lapas Gunung Sindur, belum 1 bulan masuk lagi kasus KM 50, saudara-saudara. Jadi jangan. Saudara-saudara, saya dibilang provokasi, dibilang pemecah belah. Sekarang saya tanya, Anda masyarakat Pemalang, jawab yang keras. Saya bebas dari lapas Gunung Sindur itu siang tahun 2021. Kalian dengar? 2021 saya bebas. Siang saya keluar, malamnya ngumpul semua. Habaib, kiai-kiai, ustadz-ustadz, umat ngumpul, nyambut saya. Saya bilang dalam hati, ini kalau saya ceramah, pasti saya ditahan. Tapi gak apa-apa, udah resiko perjuangan. Saya ceramah. Nah, pertanyaannya, apa isi ceramah saya yang membuat saya ditahan lagi? Kan itu pertanyaannya. Apa isi ceramah saya yang dibilang provokasi, yang dibilang meresahkan? Pertanyaannya, isi ceramahnya apa? Kan itu. Mau tahu? Ibu-ibu mau tahu nggak? Mau tahu? Waktu itu saya ceramah, saya bilang, hei Jokowi, hei Presiden, hei Panglima TNI, hei Kapolri, hei pejabat, hei aparat. Waktu itu musim corona. Saya bilang, rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian kasih makan, tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Kalian mau bikin hidup rakyat atau mau bikin mati rakyat? Saya tanya, itu provokasi? Jawab, provokasi. Provokasi itu meresahkan atau pembelaan? Atau pembelaan? Jawab yang jujur. Kalau provokasi, bilang provokasi. Hah? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang kedua, saya bilang, hei para pejabat, hei para aparat, berapa banyak warung-warung kecil, warung-warung Sunda, warung-warung Betawi, warung-warung Batak, warung-warung Jawa, kalian tutup di masa corona, tapi perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan asing tetap buka di
di masa corona. Itu provokasi, meresahkan. Terus apa? 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 Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang ketiga saya bilang, hei pejabat, hei aparat, hei para pemangku-pemangku kekuasaan, hei para anggota-anggota dewan. Berapa banyak pemuda-pemuda yang pengangguran di masa corona? Pemuda-pemudi banyak yang pengangguran, tetapi tenaga kerja dari asing terus kalian kirim dari Cina ke daerah Polewali, apa ke daerah Morowali, padahal lagi musim-musim corona, pengangguran banyak, tapi tenaga kerja kalian kirim dari Cina. Itu provokasi, provokasi, meresahkan. Terus apa? 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 Setelah selesai saya ceramah, besok malamnya saya dibawa lagi langsung ke Nusa Kambangan. Tangan saya diborgol, borgol tangan, borgol perut, dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki, saudara-saudara. Kenapa? Ya karena ceramah saya tadi yang membela bangsa dan rakyat, saudara-saudara. Yang saya bela rakyat, yang saya bela masyarakat, masyarakat yang susah, masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang dibohongi oleh para penguasa-penguasa bejat, penguasa-penguasa biadab, masyarakat-masyarakat yang kelaparan, masyarakat yang diberikan janji-janji palsu. Yang saya bela masyarakat rakyat yang susah, yang kelaparan, yang menderita. Oleh karenanya bagi saya, untuk bangsa, untuk rakyat, untuk NKRI, untuk Indonesia, untuk Merah Putih, jangankan di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Kalian apa yang sudah kalian bikin buat bangsa dan rakyat ini? Jadi jangan ajari saya tentang provokasi. Saya tanya, ceramah saya barusan ini paling 5 menit. Saya bahas Isra Mi'raj tadi, ilmu apa bukan? Ilmu apa bukan? Jadi jangan. Makanya kalau mau lihat isi ceramah saya itu, lihat yang penuh. Jangan hanya melihat dengan mata hasut, dengan mata iri, dengan mata dengki, dengan mata kebencian. Saya sampaikan kepada kalian, sampai kiamat kalian ingin menghancurkan Ba'alawi, ingin menghancurkan para habaib. Demi Allah, kami para habaib, semakin kalian tempa, kami bagaikan besi yang akan semakin panas dan menjadi pedang yang terhunus di leher para lawan, saudara. Jadi jangan. Saya ceramah bela rakyat. Tanggal 20 Oktober, pas pelantikan Prabowo, saya ceramah di Lampung, saudara-saudara. Banyak yang ngomong begini, Habib Bahar, kalau Prabowo udah jadi presiden, bakal keok itu, bakal takut itu, nggak berani lagi kritik pemerintah. Banyak yang ngomong gitu. 20 Oktober, pas pelantikan Prabowo, apa yang saya bilang? Hei Prabowo, jikalau engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat, yang membahagiakan rakyat, kami rakyat akan dukung penuh 1000%. Betul? Betul? Kalau Prabowo kabinetnya, pemerintahannya pro kepada rakyat, dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Dukung apa tidak? Wajib kita sebagai rakyat untuk mendukung, membantu program-program pemerintah yang menguntungkan rakyat. Tapi ada belakangnya, antar dulu. Saya bilang, tapi kalau sampai Prabowo dan pemerintahnya engkau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang memiskinkan rakyat dan menguntungkan asing, maka akan saya lawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. NKRI harga mati, Merah Putih harga mati, Pancasila harga mati. Allahu Akbar.
Jangan kalian mau meragukan nasionalisme saya, jangan. Jangan. Tai ayam jangan ngajarin ayam. Musola jangan ngajarin masjid. Paham? Nah. Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai, betul? Kalau ada yang kemarin-kemarin berantem beda pilihan presiden, beda pilihan gubernur, beda pilihan bupati, banyak nggak di sini? Sekarang saatnya kita bersatu, betul? Tidak ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki. Kita sesama umat Islam harus bersatu dengan satu. Kita disatukan dengan apa? Ukhuwah. Kita disatukan dengan ukhuwah Islamiyah. Adapun yang di luar Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun mereka bukan saudara seagama, tapi mereka adalah saudara kita, ukhuwah wataniyah, saudara kita sesama bangsa, satu bendera, satu tanah air, satu NKRI, dan satu merah putih. Jadi dahulukan bersatu. Nah terus di mana dibilangnya saya pemecah belah, goblok? Para ustadz dan kiai bersama para habaib harus bersatu. Hanya orang bodoh yang terpengaruh dengan gonggongan anjing yang ingin memisahkan para habaib dengan para kiai, saudara-saudara. Kalau orang-orang yang pinter, orang-orang yang pinter, mereka tidak akan terpengaruh dengan hal seperti itu, saudara-saudara. Makanya saya tidak mau bahas, sekali lagi, saya tidak mau bahas. Kenapa? Karena walau bagaimanapun mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka umat Nabi Muhammad. Para ulama, para ustadz, para kiai sebagai pewaris keilmuan Nabi Muhammad. Para habaib sebagai pewaris darah daging Nabi Muhammad harus bersatu untuk sama-sama mengayomi umat, bukan untuk membuat perpecah belahan antara umat, saudara-saudara. Betul? Jadi kalau tanya, Beb, gimana Beb tentang begal nasab? Kasihan, mereka umat Nabi harus dikasihani. Betul? Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Tapi ingat saudara-saudara, saya sampaikan, musuh tidak kucari, musuh datang, haram Bahar bin Smith lari, saudara-saudara. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada Kiai Hasan, Kiai Muhammad. Ya, berkat beliau, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Saya udah lama nggak ke Pemalang. Terakhir saya ke Pemalang 2010, udah lama. Saya terakhir itu daerah Tegal, Brebes, Pekalongan, Sragen, sering saya. Cuma dulu. Sekarang udah setiap ada ceramah-ceramah. Terus ini anak-anak Gerakan Pemuda Ka'bah. Waktu saya ceramah di Temanggung dulu perang ngawal. Semuanya pakai motor Air King loh, pakai motor-motor ngawal ya. Saya masih ingat. Tahun berapa itu? 2016 ya. Di Temanggung waktu itu ya. Nah yang awal ini anak-anak Gerakan Pemuda Ka'bah. Mudah-mudahan anak-anak Gerakan Pemuda Ka'bah semuanya Allah permudah urusan dunia akhiratnya. Para laskar-laskar FPI, Pemuda Ka'bah, dan semua masyarakat yang mengamankan acara ini, yang membantu acara ini, semuanya diberkahi oleh Allah. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak polisi, dengerin. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara yang mengamankan ini acara, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhirat kita semua. Tidak kita keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang, yang tampak dan yang tidak tampak, yang besar yang kecil, semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita berkat Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah ancam-ancam saya, karena saya orang yang tidak makan dengan ancaman. Karena saya setiap keluar rumah untuk menyampaikan kebenaran, saya bawa kain kafan, mau pulang tinggal mayat, saya sudah ikhlas karena Allah, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salatullah salam